Oke. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. My dear Libra, ini kesempatan untuk kalian untuk mendengarkan apa yang akan terjadi di bulan Juni. So, ini adalah pesan bulan Juni. Tapi karena ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak ya Libra, didengerin aja. Siapa tahu ada ya sedikit warning atau mungkin clue gitu ya, kisi-kisi atau petunjuk yang bisa dicatat oleh para Libra dimanapun kalian berada. Dan saat itu terjadi kalian udah gak kaget lagi. Oke, saya pakai a very tarot deck. Thank you. I need some more. This is for my dear friend Libra. Thank you. Thank you. Udah banyak ya. Kartu pertama kalian adalah Six of Autumn. Oke, Six of Autumn. Saya taruh di sini dulu, biarin numpuk. Six of Autumn ini bicara tentang keuangan ya biasanya ya, karena Autumn itu Pentacles, tentang duit. The good you do comes back to you, an unexpected inflow of money, borrowing wisely and repaying a debt. Oke. So, bulan Juni buat kalian yang Libra, ini katanya ada rejeki nomplok. That's good ya, rejeki nomplok buat si Libra. Tapi katanya jangan dihambur-hambur, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu bayar hutang. Kalau mau minjemin ke orang yang kurang beruntung, sok silahkan gitu ya. Oke, terus Seven of Autumn. Autumn lagi nih, Autumn lagi. Berarti Pentacles lagi ya, keuangan lagi. Coba dilihat. Have patience and don't worry. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Sabar aja para Libra kalau sekarang keadaan keuangan kalian atau karir dan bisnis kalian belum secemerlang seperti yang kalian inginkan katanya. Di bulan Juni walaupun ada lah ya yang namanya rezeki nomplok gitu, tapi harus sabar ya, nggak kayak rezeki nomplok tiba-tiba gabruk uang sekarung di depan kalian, nggak gitu ya, tapi tetap harus sabar ya my dear Libra, nungguin keberuntungan dalam hal keuangan, karir dan bisnis kalian di bulan Juni. Kemudian jangan takut katanya, sabar dan jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Kartu selanjutnya ada High Priestess. Ini biasanya bicara tentang spiritualisme gitu ya. Oke, bulan Juni apa pesannya? Trusting your intuition. Percaya saja, mempercayai intuisi kalian ya, my dear Libra. Oke, ini kayaknya enakan begini ya duduknya. Oke, my dear Libra, percaya sama intuisi kalian, kemudian careful reflection before taking action, insight that come through meditation. Oke, jangan keburu nafsu atau buru-buru memutuskan sesuatu, tapi percaya bahwa kadang-kadang ya kalau kalian lihat yang kemarin itu ada video tentang angel message ya. So ada kayak malaikat pelindung itu memberikan message, memberikan pesan kepada kalian, misalnya lewat mimpi atau lewat tanda-tanda pertanda begitu ya. Itu coba kalian singkapi, jangan dicuekin gitu. Tapi kalian berpikir bahwa mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh si malaikat penjaga itu gitu. Jadi harus ada sedikit bilangnya apa ya,
sensitivitas dari si Libra untuk mendengarkan semua itu and then dipertimbangkan gitu kan. Kalau sudah dipertimbangkan baru take action. Nah, setelah itu baru bisa kalian lakukan setelah melakukan banyak pertimbangan. Oke, dan The High Priestess ini juga bicara tentang spiritualisme yang harus kalian tingkatkan, dimana kadang-kadang gini, kalau kalian punya masalah gitu kan, udah deh kepikiran itu terus, sedangkan yang harusnya kalian lakukan duluan adalah menjalin hubungan kalian yang baik, yang luar biasa kepada Sang Pencipta ke atas ya. Ini nempel banget sih. Aduh, saya kesanain. Oke. Hubungan yang baik dengan Yang Kuasa dan juga hubungan yang baik dengan semesta. So harusnya itu duluan gitu loh, Libra, yang difokuskan gitu. Cuma karena Libra terlalu kepikiran dengan permasalahan yang sedang dihadapi, pergumulan yang sedang dihadapi, kadang-kadang itu yang terlupa gitu. Padahal justru itu duluan yang harus kalian fokuskan, ya. Oke. Lanjut dengan Ace of Summer. Ace of Summer adalah Ace of Cups, ya. Ada banyak cinta. Oke, sebentar. Open your heart to love. Buka hatimu untuk percintaan. Ada Libra yang lagi nunggu cinta baru. Oke. The beginning tuh kan, the beginning of new intimate relationship. Ada hubungan baru ya. Or a rebirth of a current one. Atau yang udah punya hubungan itu kayak diperbaharui gitu ya. Mungkin yang kemarin kepikirannya karena ada berantem-berantem gitu ya. Oke, jangan khawatir. Di bulan Juni all is well ya. Cuma harus sabar. The awakening of psychic ability or spiritual epiphanies. Jadi ada peristiwa yang membuat apa yang kalian streskan di bidang percintaan di bulan Juni itu ada kayak pencerahan gitu, sehingga itu bisa diselesaikan apapun masalah kalian di bidang percintaan. Kalau yang pertama tadi kan tentang keuangan, yang sekarang ini tentang percintaan. Oke, lanjut dengan kartu selanjutnya ada Three of Autumn, dan ini lagi-lagi tentang money. Ini kayaknya udah ada 3 kartu autumn untuk si Libra, lagi fokus sama keuangan ya Libra ya. Tapi percintaan juga kan ada ya kartunya ya. Oke. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Oke, ada kompensasi, ada bayaran lah gitu ya, dengan apa yang sudah kalian kerjakan selama ini di karir kalian. Makanya harus berkarirnya tuh dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan penuh semangat tentu saja, dan do your best aja. Apapun karir kalian, apapun ya Libra ya, apapun harus tetap melakukannya dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin Libra ya, apapun karir kalian, apapun pekerjaan kalian. Oke? Lanjut dengan The Tower Moment. Life experience. Oke, kalau ini yang datang di bacaan tarot, kalian tahu lah ya. Kalau kalian sudah sering lihat tarot, kalian tahu apa itu The Tower Moment. Momen dimana kalian harus melompat dengan penuh iman dan keyakinan untuk sesuatu hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, juga keluar dari zona nyaman. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang buruk, karena kalau kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian akan mendapatkan hal baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian sebelumnya. So, di bulan Juni untuk para Libra ada The Tower Moment. So, itu berarti apa? Melompat dengan penuh keyakinan, melompat dengan penuh iman, dan keluar dari zona nyaman kalian. Dibaca ya. Let go of belief system that no longer work for you. Tinggalin apa yang udah enggak lagi untuk si Libra. Oke?
An important life-changing event. Ada perubahan di dalam kehidupan kalian. Nah itu tadi ya, harus bisa menerima jika harus keluar dari zona nyaman gitu ya. A situation that lead to significant opportunities. Jadi ada situasi di mana begitu kalian lompat dari zona nyaman kalian, and then apa yang terjadi? Kalian mendapatkan opportunity baru, atau kesempatan baru, atau apapun yang baru-baru dan yang bagus-bagus. Oke? Baik, lanjut. Ini yang terakhir, Five of Summer atau Five of Cups. Trust that there is a reason for everything that happened. Percaya aja bahwa segala sesuatunya itu ada alasannya kenapa terjadi. Kalau saya tidak pernah percaya dengan kebetulan. Oke, so segala sesuatunya itu bukan berdasarkan kebetulan, tapi memang dibuat sedemikian rupa sehingga itu bisa terjadi, gitu ya. Oke, remove yourself from the negative emotion of other. Kalau ada yang negatif-negatif ya, itu kalian bye-bye aja sama itu. Nggak usah kalian berpikir gimana-gimana atau mempertimbangkan. Soalnya kan Libra banyak pertimbangan ya. Atau mempertimbangkan kalau nggak ditinggalin bagus juga kali ya, atau nggak enak juga ya kalau ditinggalin gitu ya. Tapi intinya setiap apapun juga yang negatif langsung tinggalin aja. Oke? Focusing on that which frighten or worry you. Fokus ke hal-hal yang memang kalian anggap perlu untuk difokuskan gitu. Jadi nggak perlu mikirin orang lain yang memang toksik, orang lain yang memang nggak baik untuk kalian gitu ya. Jadi emang benar-benar kalian tuh fokus untuk hal-hal yang baik aja. Oke? Baiklah, itu adalah pesan dari tarot yang itu ya, yang apa itu namanya, Witches Tarot, yang ini ya, yang Witches Tarot. Sekarang saya buka Rider Waite Tarot. Oke. Apa yang terjadi di bulan Juni untuk my dear Libra? Ada adik saya 2 Libra yang ada di Papua. Pada nonton nggak ya? Hai. Biasanya sih nonton. Oke. Kartu pertama kalian adalah Three of Cups. Ada hal-hal yang akan kalian selebrasi atau rayakan di bulan Juni bersama orang-orang yang support kalian, bersama orang-orang yang sayang sama kalian dan benar-benar berada di kehidupan kalian sebagai sahabat yang tulus dan bukan fake ya, bukan cuma ada udang di balik batu gitu ya. So peristiwa tersebut akan membuat kalian bahagia dan membuat kalian merasa, wah ternyata saya ada loh yang perhatiin, atau saya ada loh yang emang support gitu kan. Iya, kalian punya orang-orang yang support kalian di dalam kehidupan kalian, dan di bulan Juni kalian akan merayakan suatu pencapaian, entah yang mencapainya kalian, tapi ya bisa jadi itu kalian yang mendapatkan sebuah pencapaian, atau teman kalian itu sahabat kalian itu, dan kalian merayakannya bersama-sama gitu. Karena kalau sahabat yang baik adalah saat ngelihat sahabatnya berhasil, dia juga ikut seneng. Kalau ada yang nggak senang, berarti itu bukan sahabat. Coba dipikirin lagi, jangan-jangan itu bukan sahabat, tapi musuh dalam selimut, ya nggak sih? Oke, lanjut dengan King of Pentacles. Keuangan juga membaik kalau itu yang kalian fokuskan pada bulan Juni. Keuangan ya oke, ada beberapa hal besar yang akan terjadi di bulan Juni, seperti misalnya rezeki nomplok. Tapi saya nggak bilang kalau itu tiba-tiba ada kejatuhan satu karung duit gitu, nggak gitu lah ya. Rezeki nomplok karena kalian sudah melakukannya sebelum-sebelumnya, jadi itu kayak reward untuk kalian gitu ya. Dan juga untuk yang memerlukan bantuan, akan ada bantuan dalam hal keuangan di bulan Juni, so it's okay. Kemudian juga ada di bidang keuangan juga beberapa dari kalian mengalami kayak
apa ya namanya, promosi gitu ya, kenaikan jabatan, kenaikan tiket, kenaikan gaji mungkin. Kalau itu yang terjadi, bagi-bagi boleh. Bercanda ya. Oke, lanjut dengan Knight of Wands. Untuk beberapa dari kalian, oh ya, saya harus ingatkan kembali, ini general reading, jadi mungkin tidak resonate untuk semua Libra ya. Oke, untuk para Libra yang menunggu datangnya kabar dari orang di masa lalu kalian, atau masalah di masa lalu yang kalian masih tunggu resultnya atau kabarnya, apakah itu akan kejadian di bulan Juni? Enggak, my dear, enggak ada yang datang di bulan Juni dalam hal berita atau apapun itu, apa ya namanya, kalian menunggu sesuatu hal, menunggu kabar, menunggu berita dari seseorang. Sorry ya, saya terdistrak soalnya ini bunyi kencang banget di kanan. Oke, jadi tiba-tiba terdistrak, sorry. Gini nih kalau udah siang-siang bikin readingannya, soalnya harusnya pagi-pagi ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Udah agak kesiangan. Oke, so yang kalian tunggu, misalnya orang yang harusnya memberi kabar kalian, udah lama kalian tunggu, apakah itu kejadian di bulan Juni? Enggak, my dear Libra, enggak kejadian di bulan Juni ya. Oke, kemudian Seven of Cups. Beberapa dari kalian mengalami masalah dengan tidak adanya hal baru yang datang kepada kalian sebagai pilihan gitu. Jadi yang kalian lakukan di bulan Juni itu adalah hal-hal yang lama, mungkin juga boring buat kalian, yang membosankan, tapi tetap harus kalian lakuin. Jadi kayak, ini nggak ada yang baru nih, pilihannya nggak ada nih, cuma ini doang, ya udah itu aja yang kalian kerjain gitu ya, my dear Libra. Lanjut, ada Ace of Cups yang terbalik. Oke, untuk beberapa dari kalian memang mendapatkan cinta baru atau cinta lama yang diperbaharui, tapi sebagian dari kalian juga karena yang ditunggu nggak datang ya, so mengalami kekecewaan juga dalam hal percintaan. Untuk kalian para Libra yang mengalami kekecewaan di dalam percintaan, pesannya adalah ya udahlah. Buat saya gini ya Libra, sesimpel ini. Kalau orang itu memang untuk kalian, apapun halangannya, rintangannya, dia akan tetap mengusahakan untuk datang kepada kalian. Tapi kalau dia nggak datang, padahal masih bisa datang ya kan? Apa kendalanya? Nggak ada kendalanya, oke? Tapi dia tidak datang, dan dia bukan buat kalian, my dear. So nggak usah dipikirin kenapa dia tidak datang gitu kan, udah ditunggu-tunggu loh dari kemarin. Kenapa dia tidak mencintai saya? Ya udah emang enggak usah ditanyain lagi. Terus kalian mempertimbangkan apakah saya harus move on ataukah saya harus di sini aja. Gitu ya. Ya my dear Libra, kalau memang itu bukan untuk kalian, lupain. The Tower moment yang ini, kalau ini tentang hal percintaan dan dia tidak mau mengusahakannya, forget it. Saya selalu bilang, usaha itu berdua, hubungan itu berdua ya. Jadi usahanya berdua. Kalau cuma satu orang aja yang usaha, yang lainnya diam-diam baik, dan gimana mau itu berhasil hubungannya ya. Lanjut. Ada Nine of Swords yang terbalik. Beberapa dari kalian yang kemarin masih aja mikirin masa lalu kalian, sebenarnya di bulan Juni harusnya udah bisa mikir ya. Udah bisa mikir untuk move on aja. Udah jangan kelamaan mempertimbangkannya. Udah move on aja. Itu yang paling penting. Tapi apakah bisa di bulan Juni? Kalau dia nggak datang, kalau dia akhirnya memperlihatkan bahwa memang tidak ada yang diusahakan untuk si Libra, dan kalian bisa move on. Dan seharusnya memang move on. Oke, lanjut dengan The Fool. Tadi kan dibilang di kartu-kartu sebelumnya, sebelum The Fool terbalik ini datang, tidak ada sesuatu yang baru untuk Libra. Tidak ada pilihan baru, tidak ada
eh, perjalanan baru atau sesuatu yang baru lain seperti petualangan baru gitu kan. Ada, ya memang ada yang pertama tadi bilang cinta yang baru, itu kan cuma buat sebagian dari kalian yang memang ditakdirkan pada bulan Juni ya kan, sesuai dengan ininya apa, takdirnya ketemu gitu. Tapi sebagian besar dari Libra justru stuck di masih yang lama, yang itu aja gitu, dan tidak ada petualangan baru. So Libra, nggak usah ditunggu ya, nggak usah ditunggu, jalanin aja bulan Juni itu dengan ya udah seperti itu yang harus dijalani. Oke sih, The Hangman, penundaan kan ya, karena kalau kalian nggak lompat tadi tuh ya, the Tower Moment ya, kalau nggak lompat dengan penuh keyakinan, and then bagaimana kalian mau mendapatkan sesuatu yang baru, karena memang masih stuck ya, masih stuck di yang lama, masih belum move on. Jadi untuk dapat sesuatu yang baru tuh memang agak susah. So my dear Libra, ya sudah, jalani aja bulan Juni ya, apapun yang terjadi ya. Ini hanya sedikit mungkin kisi-kisi untuk kalian supaya kalian bisa menjalaninya apabila nanti terjadi di bulan Juni. Oh ya kan, kata Mbak Lucy, emang udah nggak bisa ya udahlah gitu kan ya. Oke ya udahlah. Seperti ini kartunya, menurut saya nggak jelek-jelek amat, walaupun ada the Tower Moment. Nggak usah terlalu di ributin atau mikir aduh gimana nih the Tower Moment nih, gimana nih gitu ya. Ya sudahlah ya, namanya hidup selalu aja naik turun, nggak selalu mulus ya. Karena ada yang bilang tidak semulus jalan tol. Saya nggak setuju, jalan tol aja nggak mulus. Kemarin saya lewat tol itu Cipali, itu ada yang ganjel gitu. Oh, MBZ, tol MBZ itu juga ada yang jalannya berantakan gitu, sakit. Ini kan tol baru ya, kok bisa kayak gitu? Ya namanya juga buatan manusia ya. Tapi hidup aja juga seperti itu kok, tidak semulus dan smooth itu. Oke, so jalanin aja. Baik, untuk kalian para Libra, saat ini saya akan bukakan beberapa kartu dari Angel. Oh ya, sebelum itu, sebelum saya lupa, saya pakai Good Tarot ya. Untuk kalian monggo silakan pertanyakan satu hal yang akan saya jawab dengan yes or no. Oh, 2 kartu, berarti satu lagi ya. Ya ampun ini. Oke, jawabannya adalah yes. Yes, jawabannya yes, tapi ini untuk kedua kali ya. Ada patient juga kan di situ. Patient, sabar my dear, sabar. Oke. Kemudian apa yang perlu di healing dari Libra dengan kartu self healing. Oke, sudah ada di situ. Dan beberapa kartu dari Angel ya. 1. Angelnya saya punya 3. Saya mau beli lagi, belum sempet. 1 lagi, 2, ya udah 3. Kemudian Peri, Very Oracle card. Oke, dan Monology Oracle card. Ini 6 kartu ini untuk message ya, untuk kalian, pesan penutup untuk kalian. Oke. Baik, kartu pertama saya akan buka apa yang perlu di healing dari si Libra di bulan Juni. Procrastination. Oke. Kan tadi dibilang ada penundaan ya, The Hangman. Ada penundaan. Iya, betul, memang ada penundaan. So, kalian harus sabar karena kartu patient juga dari tadi muncul mulu ya. Kartu patient muncul. So, memang ada penundaan di bulan Juni untuk hal yang sebenarnya udah kalian tunggu sejak lama.
Tapi ini yang harus dihealing dari kalian dalam arti kalian harus sabar. Kalau memang tertunda mulu, terus kalian bilang tuh di pojokan sana, "Mbak Lucy gimana sih, orang udah ditunda dari kemarin-kemarin." Ya udah, sabar, please sabar ya. Sabar, belum waktunya. Karena kita hidup itu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Saya selalu ngomong kayak gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya dari Archangel Metatron, Indigo and Crystal Children, you have a bond with children. Oke, untuk kalian-kalian yang pekerjaannya berhubungan dengan anak-anak atau sudah punya anak gitu ya. Ini bicara tentang anak-anak yang spesial sih. Cuma yang perlu dikasih tahu ke kalian untuk bulan Juni ini, kan tadi kan disuruh mempertimbangkan jika ada intuisi-intuisi yang ngasih tahu kalian tentang sesuatu hal gitu ya. So please di bulan Juni buka selebar-lebarnya hati kalian dan pikiran kalian untuk menerima pesan, oke? Secara nalar tidak mungkin gitu, tapi secara yang tidak bisa dijelaskan, ya kan? Sebenarnya kayak tarot gini juga mau dijelaskan pakai nalar bagaimana? Ini kan cuma kartu, terus gimana gitu kan? Tapi memang kadang-kadang ada yang seperti itu yang akan membuka pikiran kalian kayak, oh begini toh seharusnya, atau oh begini toh maunya semesta di dalam kehidupan kita. Ya, semoga sih bisa dimengerti. Saya juga susah nih ngomongnya. Karena kalau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar, nah itu saya jelasinnya juga kadang-kadang bingung gitu kan. Ini kan bicara tentang indigo child, kemudian ya cenayang lah gitu ya. Sebenarnya kalian nonton tarot pun sedikit banyak something psychic sih sebenarnya. Cuma kalau saya nggak klinik ya, nggak ada hubungannya dengan yang kayak gitu-gitu. Nggak, saya pure membaca kartu gitu kan. Tapi bisa seperti itu bagaimana? Nah itu yang saya tidak bisa jelaskan. Nah di bulan Juni itu yang akan terjadi gitu loh, my dear Libra. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar, tapi itu harus kalian terima sebagai part of your life, bagian dari kehidupan kalian, yang mungkin nggak enak, yang mungkin banyak yang tertunda, tapi terima aja, pesannya gitu ya. Oke, dari Rochelle untuk pesan selanjutnya, as you honor and follow the guidance of your heart. See, begitu kalian mengikuti kata hati atau guidance atau petunjuk dari hati kalian, prosperity is coming to you now, dan akan ada kemakmuran di dalam kehidupan kalian. Oke, see, bicara lagi tentang ikuti kata hati yang kadang-kadang nggak bisa dijelasin pakai nalar gitu kan. Oke, lanjut dengan Honor Your Beauty dari Archangel Jophiel. Oke, what is your beauty? Beauty yang kayak cantik, tampan gitu, enggak. Beauty within, jadi ada yang di dalam. Saya yakin para Libra itu pasti juga punya hati yang baik, karena apa? Libra itu tidak suka konflik, menghindari konflik, dan acap kali itu mempertimbangkan perasaan orang lain dibandingin perasaannya sendiri, ya kan? So, hal itu yang perlu digarisbawahi di bulan Juni ya. Honor your beauty, tapi bukan tampilan, beauty dari dalam, ya. Oke, lanjut dengan Fairy Spotting dari Fairy Oracle Card. It is time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Oke, ini bicara tentang itu tadi yang saya bilang. Hal-hal yang gak bisa dijelaskan dengan nalar. Banyak orang yang ngeliat baru percaya. Tapi ada banyak hal yang kadang-kadang gak bisa dilihat, gak bisa dijelaskan dengan nalar, tapi ya harus percaya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu nih, di bulan Juni banyak nih kejadiannya untuk si Libra gitu. Jadi ya tidak semua hal bisa dijelaskan secara harafiah, secara nalar, tapi hal-hal itu justru berpengaruh di kehidupannya
Libra di bulan Juni. Oke. Dan sebagai penutup ini ada dari Monology Oracle card, you and your loved ones are safe. Kalian dan orang-orang yang kalian cintai itu aman. So, it's okay kan, walaupun begitu bacaannya di bulan Juni ya, my dear Libra. So ikuti aja lah ya petunjuk dari semesta untuk kalian ya. Tetap berbahagia, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan ya, tetap semangat. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan berikutnya Libra. Salam light, angel, and love, and bye.